Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari Kejadian 2 ayatnya 8 sampai dengan 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia dan Taman Eden. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, saat ini perenungan kita akan dituntun dengan tema Tuhan menyediakan yang dibutuhkan ciptaannya. Setelah proses penciptaan manusia selesai, maka Tuhan Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Eden sendiri berarti kesenangan, sukacita yang sangat tepat bila digambarkan seperti yang tertulis dalam bacaan hari ini. Taman Eden memiliki 4 aliran, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, yang menandai
betapa suburnya tanaman di Taman Eden itu, karena kebutuhan air sangat penting bagi kehidupan. Belum lagi segala hewan dan hewan ternak juga ada di dalam taman itu. Manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini menunjukkan bahwa dari semula manusia harus menggunakan akal budinya untuk mengemban mandat dari Allah. Dari semua yang sudah Allah sediakan, adapun ketentuan yang Allah berikan kepada manusia. Di dalam Taman Eden ada 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pesan Allah ini menegaskan bahwa sejak manusia ada, sebenarnya manusia juga sudah diberi kehendak bebas atau pilihan, yang bisa disimpulkan jika manusia itu memiliki ketaatan kepada Allah, maka akan mendatangkan kehidupan bagi dirinya. Namun jika ada pemberontakan atau pelanggaran atas perintah Tuhan itu, maka akan mendatangkan kematian. Nampaknya manusia pertama dapat mengemban tugas dari Allah itu dengan baik. Akan tetapi Allah melihat kekurangan dalam diri manusia, yaitu ia tidak memiliki penolong yang sepadan. Sepadan di sini yang sama-sama memiliki akal budi. Sangat jelas bahwa manusia pertama ini memiliki kedudukan yang tinggi dibanding ciptaan yang lainnya, dan tidak ada yang sepadan dengan dia. Oleh sebab itulah Allah menggunakan tulang rusuk manusia pertama dan membangun seorang perempuan. Perempuan inilah penolong sepadan untuk laki-laki. Hal yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa Allah bertanggung jawab kepada ciptaannya. Ia mengasihi ciptaannya. Ia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan bagi ciptaannya itu. Bahkan Allah juga menyediakan penolong yang sepadan bagi ciptaannya. Di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa dari semula Allah juga memberikan tanggung jawab kepada manusia, tanggung jawab yang besar untuk mengelola bumi ini dan segala isinya. Allah juga memberikan pilihan yang akan nantinya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Pilihan itu bisa dilihat bahwa Allah menciptakan pohon, di mana pohon itu dilarang untuk dimakan buahnya. Sehingga disinilah pilihan manusia itu, mau memakan, yaitu memakan dengan cara memberontak apa yang menjadi larangan Tuhan, atau ia akan hidup di dalam ketaatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan manusia kita harus bijaksana di dalam menentukan sikap hidup itu sendiri. Karena memberontak kepada Allah akan mendatangkan kematian, namun ketaatan akan kebenaran sabda Tuhan itu akan mendatangkan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.